hadirin hadirat beserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, pemirsa YouTube TV Baitur Rahman, para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai dengan 1443 Hijriah ini. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, para ulama dari dulu hingga sekarang ini, dan seluruh kaum muslimin yang berada sekarang ini. Marilah kita membuat perencanaan sesuai dengan awal tahun Hijriah 1443 Hijriah ini, dengan cara kita melihat apa saja yang telah kita buat pada tahun yang lalu. Kalau perbuatan itu baik, mari kita teruskan pada tahun ini. Kalau perbuatan itu tidak baik sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, marilah perbuatan itu kita tinggalkan pada tahun ini. Dan mari pula kita tambah agenda. Kalau dulu kita jarang salat, marilah pada tahun ini kita bertekad untuk tidak pernah lagi meninggalkan salat. Kalau pada tahun yang lalu kita salat sendirian, mari kita tingkatkan salat kita dengan mengerjakannya secara berjamaah. Kalau dulu kita hanya membaca Al-Quran, tidak tahu arti, marilah sekarang kita baca dan kita tahu arti Al-Quran, walaupun pengetahuan kita tentang itu tidaklah tinggi. Yang jelas, mari kita tingkatkan amal saleh kita di tahun 1443 Hijriah ini. Sebab umur kita ada di tangan Allah. Kalau Allah sudah memutuskan kita harus dipanggil pulang menghadapnya, kita tidak boleh berobat lagi. Walaupun kita berobat kemana saja, tetap saja kita harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ahli medis yang mengerti betul tentang pengobatan, toh mereka dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang akan datang terasa masih lama. Padahal ajal kita tidak tahu apakah besok, lusa atau beberapa hari lagi ajal kita akan datang dan kita tidak boleh menolaknya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman dan masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salahnya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim
yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 37 dari surat Ibrahim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ayat 37 dari surat Ibrahim. Ayat ini menceritakan kepada kita perjalanan Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar ke kota Mekah, membawa seorang bayi bernama Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar sampai di Mekah, baginda Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, bukan Tuhan saya saja, Tuhan saya, Tuhan istri saya, Tuhan anak saya, dan Tuhan seluruh umat manusia. Dia beritahukan, ini saya askantu min zurriyati, menempatkan sebahagian dari keturunanku. Di mana tempatnya? Biwadin ghairi dhi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di lembah itu. Aneh. Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di sebuah tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tentu kita tidak mau kayak gitu. Karena anak kita perlu makanan. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia makan? Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di lembah yang tandus itu. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati, yang tidak dikerjakan sesuatu yang tidak patut dikerjakan di rumah itu. Ini pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Seorang ahli tafsir menulis, waqad qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, Anil wadi alladhi amarahu al-haqq subhanah, tentang lembah yang disuruh tempatkan istri dan anaknya di tempat itu, an yuqima fihi al-qawaid, dia membangun fondasi-fondasi yang telah ada dari Baitul Haram itu. Di wadi itu tanpa ada tumbuhan, yang ada hanya rumah Allah. Fondasinya yang ada. Jadi manusia tidak lagi menjadikan tempat itu tempat beribadat. Waqad jaa huwa ila hadzal makan, dia datang ke tempat ini liyunaffidha taklifal haqq subhanahu lahu, untuk melaksanakan sebuah perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim menempatkan anak dan
istrinya di tempat ini, walaupun di tempat ini tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau tanpa pada Allah, tentu kita akan bertanya, kok berani Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan? Tentu mereka akan haus, tentu mereka akan lapar, sehingga mereka akan mati di tempat itu. Tidak. Ini dikerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai li darajatin anna zawjatahu Hajar indama alimat anna al-istiqrar fi hadzal makan huwa taklifun min Allah, ketika dia mengetahui bahwa mereka ditempatkan di tempat ini sesuai dengan perintah Allah, qalat idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu, kalau Allah sudah memerintahkan, walaupun tempat ini tidak ada tumbuh-tumbuhan, Allah tidak akan biarkan kami lapar, kami haus di tempat ini. Ini kira-kira penjelasan seorang ahli tafsir sampai hati Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat itu. Ya, karena perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan, Allah akan memperhatikan kita dan kita tidak akan lapar dan kita tidak akan haus di tempat itu. Di tempat itulah ada Masjidil Haram. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha harrama Makkah yauma khalaqal samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Makkah ini tanah haram. Kapan? Sejak diciptakan langit dan bumi. Fahiya haramun ila yaumil qiyamah. Ia tetap menjadi tanah haram sampai hari kiamat. La yu'dadu syajaruha. Tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Wala yunaffaru sayduha. Tidak boleh diburu binatang yang ada di situ. Wala ya'khudhu hawdataha illa munshid. Barang yang hilang di situ harus diumumkan kepada orang banyak. Saya orang tahu di sini ada barang yang hilang kalau di tanah haram. Rupanya tempat itu telah ditentukan oleh Allah dan Nabi Ibrahim beriman kepada Allah. Dia meletakkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Persis seperti mamaknya Nabi Musa ketika takut anaknya disembelih oleh Yahudi, Allah menyuruh dia letakkan di sebuah tabut, lantas alirkan tabut itu, nanti anakmu akan selamat. Dikerjakan. Kalau kita pakai pikiran, anak ada di rumah disembunyi, kalau nanti datang orang Yahudi dibilang tidak ada anaknya dan sebagainya. Tetapi tidak, perintah Allah, alirkan dia di sungai ini, dialirkan dan selamat. Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di sini bukan untuk dibuat mati, tapi dia akan selamat. Dan sejarah mencatat mereka selamat, dan anak-anaknya itu sekarang sudah berada lama di kota Mekah. Rabbana liyuqimus shalah. Karena di situ ada Masjidil Haram, fondasinya ada, nanti dibangun kembali dan mereka akan salat dalam masjid tersebut. Bagaimana salatnya?
Kita tidak tahu apakah ada salat zuhur, ada salat asar dan sebagainya. Yang penting mereka melakukan salat di Masjidil Haram. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia cenderung untuk datang ke tempat itu, melihat keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa itu terkabul hampir tiap hari. Kalau tidak ada COVID, orang di Indonesia ini berangkat melaksanakan umrah. Hati mereka terikat dengan tempat yang mulia ini. Seorang menulis, anna maji'an nasi ila hadzal makan lan yakuna syahwatan siyahiyatan. Mereka datang ke situ bukan kerana ingin menjadi turis, tidak. Walakin iqamati ibadah, untuk melaksanakan ibadah. Liyuqimus salat. Mereka ingin tawaf. Mereka ingin salat dekat Hajar Aswad dan sebagainya dan sebagainya. Bukan seperti tempat yang lain. Kenapa hampir setiap hari orang pergi umrah, padahal ada tempat lain yang lebih indah daripada Masjidil Haram? Karena Nabi Ibrahim telah berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia cenderung untuk datang ke tempat itu. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki kepada mereka dari tumbuh-tumbuhan. Mereka yang umrah, kalau pulang dari umrah kita datang ke rumahnya, dia menceritakan hampir semua buah-buahan ada di tanah haram. Bahkan durian pun ada. Padahal pohon durian tidak pernah ada di tanah Arab. Tapi durian ada di Mekah. Karena Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rezeki dari tumbuh-tumbuhan. Pisang di sana jauh lebih bagus dari pisang yang ada di Aceh ini. Datang dari berbagai tempat. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur atas nikmat Allah yang serba cukup di tanah haram itu. Inilah doa Nabi Ibrahim ketika dia menempatkan istri dan anaknya di Mekah. Dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman, menegaskan lagi, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna. Tidaklah Mekah itu tempat yang aman, yang dibawa kepadanya tumbuh-tumbuhan dari berbagai pelosok sebagai rezeki yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ibrahim dinyatakan demikian, di surat Al-Qasas juga dinyatakan sekali lagi begitu. Dan kenyataan, kalau tidak ada COVID, pasti teman-teman kita berumrah hampir tiap hari. Kalau tidak berangkat di Aceh, ada yang berangkat dari Medan. Kalau tidak berangkat dari Medan, ada yang berangkat dari Jakarta dan seterusnya. Bahkan ada yang pergi ke Malaysia dulu, kemudian baru berangkat umrah ke tanah haram. Tapi sekarang, karena COVID, hal itu tidak terlaksana. Sambungan ayat 38 berbunyi, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin
Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada satupun benda di dunia ini tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang tersirat di hati kita, Allah tahu. Para ahli tafsir mengatakan, Nabi Ibrahim punya 2 orang istri. Yang pertama Sarah, kedua Hajar. Umurnya sudah lanjut. Ada yang menyatakan umurnya sampai 86 tahun. Sudah tua. Tapi belum punya keturunan. Maka Sarah menganjurkan kepada Nabi Ibrahim untuk kawin dengan seorang perempuan Hajar, hamba dari Sarah. Tidak lama kemudian Sarah hamil dan lahirlah Ismail, anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah cemburu kepada Hajar, maka diminta supaya Hajar dipindahkan dari Syam ke tempat yang jauh, dipindahkan ke Mekah, Baitullah Al-Haram. Nabi Ibrahim lembut hatinya. Dia tidak pernah menampakkan kecintaannya kepada Hajar melebihi kecintaannya daripada Sarah. Allah tahu apa yang disembunyikan oleh Nabi Ibrahim. Karena itu dalam doanya dia mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau tahu apa yang kami sembunyikan, bahwa dia lebih cinta kepada mamaknya Nabi Ismail, Hajar, ketimbang Sarah yang belum melahirkan putranya. Wa ma nu'lin, dan apa yang dinampakkannya itu tidak ada beda. Tapi dalam hatinya ada bedanya. Karena istri yang kedua telah melahirkan seorang putra bernama Ismail. Maka dia sembunyikan. Di sini Nabi Ibrahim menyatakan, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'. Sesuatu apapun yang ada di dunia ini tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ada di langit yang di bumi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung ayat selanjutnya. Yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim sudah tua. Dia ingin keturunan, bukan untuk memberikan harta warisannya, tetapi ingin keturunannya itu melanjutkan agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lahirlah Ismail dari Hajar dan lahirlah Ishaq dari Sarah. Segala puji untukmu yang telah memberikan kepadaku alal kibar, walaupun aku sudah tua, seorang anak bernama Ismail dari istri yang kedua, Ishaq dari istri yang pertama. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah
Tuhanku maha pendengar doa dari hambanya. Kalau ada orang yang tidak punya anak, marilah kita berdoa sebagai doanya Nabi Ibrahim. Siapa tahu walaupun kita sudah tua, insya Allah Allah akan menganugerahkan anak pada orang yang berdoa kepadanya. Kalau tidak diberikan, berarti kebaikan hidup kepadanya lebih baik hidup tanpa anak ketimbang ada anak yang nanti dia kena sabu-sabu, semua harta yang ada habis dijual oleh anak ini. Ketimbang begitu, lebih baik tidak ada saja. Mari kita bacakan beberapa pendapat para ulama tentang berapa umur Nabi Ibrahim ketika dia dianugerahkan anak yang pertama Ismail dan anak yang kedua Ishak dari ibu yang berbeda. Fa amma miqdaru dzalika sinni fa ghairu ma'lumin fil Quran. Quran tidak memberitahukan berapa umur Nabi Ibrahim ketika dianugerahkan Ismail dan Ishak. Tetapi ada riwayat, faqil lamma wulida Ismailu kana sinnu Ibrahim 99 sana. Ketika Nabi Ibrahim dianugerahkan seorang anak bernama Ismail, umurnya 99 tahun. Tadi kita bilang 85, tapi ada yang mengatakan sudah lebih tua lagi. Jadi rasa terima kasih Allah, terima kasih Nabi Ibrahim kepada Allah bertambah karena umurnya sudah sangat tua, 99 tahun. Walamma wulida Ishaq kana sinnuhu 112 sana. Sementara di waktu lahirnya anak yang kedua Ishaq dari istri yang pertama, umurnya itu 112 tahun. Jauh selang antara anak pertama dengan anak kedua. Hampir 11 tahun. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan waqila wulida lahu Ismail li 64 sana. Dilahirkan anaknya yang pertama Ismail, umurnya 64 tahun. Wa wulida Ishaqu li 90 sana. Dilahirkan Nabi Ishaq, umurnya sudah 90 tahun. Jadi kalau ada orang yang sudah 10 tahun belum lahir anak, tidak usah putus asa, terus berdoa. Siapa tahu doa itu makbul dan dia akan dianugerahkan seorang anak yang akan membuat keluarga itu bahagia. Ada riwayat lain, lam yulad li Ibrahim illa ba'da 117 sana. Anak pertama lahir ketika umur Nabi Ibrahim 117 tahun. Yang jelas umurnya paling muda 64 tahun lahir anak. Dan yang paling tua menurut riwayat ini umurnya 117 tahun. Jadi kita yang sudah 40 tahun belum ada anak, kita bisa terus berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak. Anak itu diinginkan untuk meneruskan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku pendiri ibadah salat. Karena Nabi Ibrahim terus melakukan salat, tapi terus berdoa. Kita sesudah salat berdoa, baik secara jahar kedengaran orang lain,
walaupun atau dengan secara sir tidak didengar orang lain, kita terus berdoa. Walaupun kita sudah menjadi jamaah tetap di masjid, tapi tetap kita berdoa. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mementingkan ibadah salat, tidak pernah lupa waktu salat. Nabi Ibrahim saja berdoa, apalagi kita. Jangan orang mengatakan, untuk apa kali kamu berdoa dan kamu sudah menjadi jemaah tetap. Tidak. Walaupun saya jemaah tetap, tapi saya terus berdoa. Rabbi ja'alni muqimas salah. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Jangan aku saja yang mendirikan salat. Ada orang, dia kalau sudah waktu salat pergi ke masjid. Tapi anaknya di rumah entah apa dia kerjakan. Tidak boleh demikian. Kita harus juga memperhatikan mereka. Kita ajak mereka. Kalau perlu, kita tidak pergi ke masjid, kita urus anak itu supaya dia salat. Bagaimana salat yang betul? Kita ajarkan dia salat. Sebaiknya kita ajak dia ke masjid untuk melihat orang lain bagaimana salat. Tiru dulu, kemudian cari ilmu kemudian. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah doaku ini. Jadi orang yang terus menerus berdoa, Allah suka kepada orang itu. Bukan seperti manusia, makin banyak kita minta kepadanya, makin benci dia kepada kita. Besok sudah datang lagi, lusa sudah datang lagi. Apa yang diinginkan? Allah tidak. Makin banyak kita minta kepada Allah, Allah makin suka kepada kita. Dan tidak perlu kita sebut apa yang kita minta. Kadang-kadang boleh. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang sibuk dengan meminta saja, mengingatku saja, tapi tidak meminta. Saya ulangi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa saja yang sibuk dengan berzikir kepadaku, ingat kepadaku, tapi tidak meminta apapun kepadaku, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Saya berikan kepada dia yang terbaik ketimbang saya berikan kepada orang-orang yang selalu meminta. Rupanya, kalau kita terus ingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita tanpa kita minta. Ini sudah derajatnya tinggi sekali. Yang penting aku selamat di dunia ini. Apa engkau berikan uang hari ini 100.000, terserah kepadamu ya Allah. Tahu-tahu datang 1 juta. Jadi rezeki itu bukan kita yang menentukannya, tapi Allah lah yang menentukannya. Asal kita berusaha untuk menggapai rezeki itu. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menempatkan keluarganya di lembah yang tidak ada pepohonan. Kenapa dia buat? Karena dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim sangat patuh. Ketika Ismail sudah kuat berusaha membantu Nabi Ibrahim, disuruh sembelih, dia enggak sembelih. Ini susah kita ikuti. Kalau ada perintah demikian, susah. Jadi kalau ada perintah yang susah kita laksanakan, ingat saja apa yang telah pernah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.